Pihak-pihak seperti Pergerakan Advokat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia telah mengeluarkan protes tegas terhadap Majelis Kehormatan atau MK. Khususnya terkait penanganan perkara pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang diduga dilakukan oleh Ketua MK, Anwar Usman. Bapak Mama dan Saudara semua, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK sedang berada dalam sorotan karena dituduh tidak lagi menjalankan tugasnya secara mandiri. Pihak-pihak seperti Pergerakan Advokat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia telah mengeluarkan protes tegas terhadap Majelis Kehormatan atau MK. Khususnya terkait penanganan perkara pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang diduga dilakukan oleh Ketua MK, Anwar Usman. Isu utama yang mencuat adalah keputusan Ketua Majelis Kehormatan MK untuk mempersingkat tahapan persidangan perkara etik ini dan menetapkan batas waktu penyelesaian hingga 7 November 2023. Keputusan ini memunculkan pertanyaan tentang independensi Majelis Kehormatan MK karena ada spekulasi bahwa penentuan batas waktu tersebut mungkin ada pengaruh oleh faktor-faktor politik dan tekanan tertentu. Sebagai pelapor, kami sangat keberatan jika belum apa-apa Ketua Majelis Kehormatan MK sudah membatasi waktu sidang. Padahal Majelis Kehormatan MK memiliki jadwal waktu sidang hingga akhir November 2023. Ada apa ini? Kata Petrus Celestinus penuh tanya. Nah, saudara semua, Petrus mensinyalir bukan hanya MK atau Mahkamah Konstitusi yang dirusak, tetapi juga Majelis Kehormatan MK. Majelis Kehormatan MK tampaknya sudah tidak mandiri lagi dan sudah dikendalikan oleh proses politik di KPU, bahkan dari istana. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga dikendalikan oleh istana. Isu ini mengarah pada pertanyaan mendasar tentang kemandirian dan integritas lembaga peradilan dalam sistem hukum suatu negara, serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Kritik yang disematkan kepada Majelis Kehormatan MK menggambarkan keraguan yang muncul terhadap kemampuan lembaga ini untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan eksternal yang tidak semestinya. Ini menciptakan dilema terkait kemandirian lembaga peradilan dalam sistem hukum suatu negara yang seharusnya bekerja secara bebas dan adil. Isu ini memiliki implikasi serius terhadap kepercayaan masyarakat pada Majelis Kehormatan MK sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Ini penting untuk melihat bagaimana Majelis Kehormatan MK dan semua pihak terkait menangani isu ini dan berupaya menjaga integritas serta kredibilitasnya dalam pandangan politik. Nah, Bapak Mama dan saudara semua, Majelis Kehormatan MK adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau MK sendiri adalah lembaga peradilan tertinggi yang bertanggung jawab untuk memutus konstitusionalitas hukum dan tindakan-tindakan pemerintah. Majelis Kehormatan MK yang terdiri dari hakim-hakim konstitusi memiliki tugas untuk mengawasi dan menegakkan etika dan perilaku hakim konstitusi. Nah, saudara semua, Majelis Kehormatan MK didirikan untuk
memastikan bahwa Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dihormati dan ditegakkan. Oleh karena itu, independensi dan kemandirian Majelis Kehormatan MK adalah persyaratan mutlak untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tanpa tekanan eksternal. Klaim yang mengatakan bahwa Majelis Kehormatan MK dikendalikan oleh istana atau pemerintah pusat menunjukkan keraguan terhadap independensi lembaga ini. Beberapa argumen yang muncul dalam konteks atau isu ini. Yang pertama, keterlibatan politik. Beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan-keputusan Majelis Kehormatan MK, terutama yang berkaitan dengan isu-isu politik yang sensitif, mungkin dipengaruhi oleh tekanan dari pemerintah atau istana. Ini bisa mencakup peran politik dalam pemilihan hakim konstitusi atau pemaksaan terhadap hakim untuk mengambil keputusan tertentu. Yang kedua, batas waktu yang dipersingkat. Keputusan Ketua Majelis Kehormatan MK untuk mempersingkat tahapan persidangan perkara pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi telah memicu pertanyaan tentang motif di balik keputusan tersebut. Nah, saudara semua, dalam beberapa kasus penentuan batas waktu yang ketat dapat dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi hasil perkara secara cepat dan tanpa pertimbangan yang cukup. Yang ketiga, pengunduran diri hakim. Dalam beberapa kasus terdapat informasi mengenai pengunduran diri hakim konstitusi yang terkait dengan ketidaksetujuan terhadap praktik-praktik yang dianggap merongrong independensi Majelis Kehormatan MK. Yang keempat adalah hubungan dengan eksekutif. Isu ini juga menyangkut hubungan antara Majelis Kehormatan MK dan eksekutif. Klaim bahwa Majelis Kehormatan MK mendekati atau bekerja sama secara terlalu erat dengan eksekutif dapat menyulitkan pengawasan independensi lembaga tersebut. Jika Majelis Kehormatan MK benar-benar dikendalikan oleh istana atau pemerintah, hal ini dapat berdampak serius pada supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Beberapa dampak yang mungkin timbul adalah kehilangan kepercayaan publik. Yang kedua, tidak terpenuhnya prinsip supremasi hukum. Yang ketiga, mengancam demokrasi. Jadi begitulah Bapak Mama dan Saudara semua. Kenapa MK-MK itu dituntut untuk mandiri? Karena kalau mereka dikendalikan, maka yang rugi katong semua dan demokrasi katong jadi rusak. Peace.